Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Fatih, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, bagaimana nih puasa hari ini? Masih semangat kan? Tentu saja dong, karena kalian adalah Sobat Al-Fatih yang sangat hebat. Nah, Sobat Al-Fatih, bertemu lagi nih di program bulan Ramadan dalam acara Masak Bareng. Dan kali ini akan dipandu oleh Miss Ike. Nah, Sobat Al-Fatih, hari ini Miss Ike akan berkunjung ke rumah salah satu siswa Al-Fatih nih, yang katanya dia akan menyiapkan bukaan puasa menu takjil. Nah, kira-kira masakan apa ya yang akan dia buat? Tapi dia nggak akan masak sendiri nih. Dia akan ditemani oleh seorang teman dari siswa SMP Al-Fatih juga nih. Kira-kira siapa ya? Penasaran? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Miss Ike sudah sampai di lokasi nih, di rumah salah satu siswa Al-Fatih. Nah, kalian masih penasaran gak nih, siapa yang akan menemani Miss Ike untuk memasak hari ini? Dan Alhamdulillah sekarang Miss Ike sudah ditemani oleh dua siswa Al-Fatih yang paling kece. Nah, ini dia. Bersama saya Dika dan ini teman saya, Zahran. Hai Sobat Al-Fatih semuanya. Oke, Assalamualaikum Zahran dan Dika. Salam Miss. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, katanya kalian mau bikin takjil nih hari ini. Kalian mau bikin apa sih sebenarnya? Kita pingin buat churros sama es kuot, Miss. Churros dan es kuot? Rasanya pasti enak dan seger banget nih untuk buka puasa Sobat Al-Fatih. Wah, tapi bahan-bahannya sudah siap semua nih? Sudah, Miss. Sudah siap. Oke, kalian udah siap juga memasak? Sudah, Miss. Sudah siap juga. Oh ya, Sobat Al-Fatih, sudah siap juga belum nih? Tapi jangan lupa dong untuk klik like, Subscribe, komen, dan nyalakan bunyi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik lainnya. Yeay! Oke, Zahran dan Dika, kita mau langsung masak, tapi sebelum itu kita pakai apron dulu ya. Iya. Oke, silakan pakai apron dulu. Oke, kita sudah menggunakan apron dan sudah cuci tangan ya. Jadi Sobat Al-Fatih, biasakan juga kalau mau masak, sebelum masak itu harus cuci tangan dulu agar tangan bersih dan higienis. Nah, ngomong-ngomong nih Zahran dan Dika, kalian kan mau bikin churros, bahan-bahannya sudah disiapin semua ini? Sudah, Miss. Nah, boleh kali apa aja nih bahan-bahannya bisa diperkenalkan dengan teman-teman yang ada di rumah. Jadi bahan-bahan yang akan digunakan adalah 250 mie air putih, 150 gram tepung terigu yang sudah diaduk, 4 sendok makan mentega, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 butir telur ayam. Nah, Sobat Al-Fatih, sudah dengarkan tadi bahan-bahan yang disebutkan untuk membuat churros. Bahan-bahannya gampang sekali, hanya dengan tambahan kalian mudah untuk mendapatkannya dan bisa dicoba di rumah. Oh ya, Dika, Zahran sudah siapkan untuk masak sekarang? Siap, Miss. Oke, so let's start cooking now. Nah, Dika dan Zahran, langkah yang pertama ini bagaimana ya cara membuat churros? Langkah pertama ini kita masukin airnya dulu. Nah, masukkan air ke dalam panci ya, Sobat Al-Fatih. Terus masukin mentega. Masukkan mentega. Pelan-pelan dong. Wah, pelan-pelan dong Zahran. Kemudian Terlalu semangat, Miss. semangat nih Zahran. Nah, lalu yang ketiga ini kita masukin gulanya. Oke, masukkan gula Jos. Terus masukkan garam. dan masukkan garam. Hanya 4 bahan saja ya Sobat Al-Fatih. Jatuh. Hanya ada apa saja tadi? Yang pertama air, kemudian kedua mentega, ketiga Gula. pasir, dan yang keempat garam. Setelah itu bagaimana nih? Terus nyalain kompornya, Nyalakan kompornya. tapi di api yang kecil aja. Di api yang kecil atau sedang ya? Iya. Oke, sudah nyalakan. Terus diaduk-aduk Diaduk-aduk sampai apa? sampai mendidih. Sampai mendidih dan merata ya. Jadi sampai menteganya ini cair ya? Iya. Ya, oke, diaduk-aduk terus. Nah, Sobat Al-Fatih, walaupun laki-laki nih, biasanya kan yang masak ini perempuan ya.
Tapi ini berbeda nih, walaupun laki-laki mereka jago dong dalam Mas, masak bener. juga. Ya kan kalian suka bantu di rumah juga kan ya bantu Suka dong, masak. Miss, masak. Nah, Iya. yang di rumah juga nih Sobat Alfati jangan malas-malas dong untuk membantu bundanya di rumah. Jadi juga cuma perempuan saja ya, laki-laki juga membantu bundanya. Sudah cair belum ya? Belum, Miss. Oh belum, oke. Sedikit terus lagi. Aduk. Nah ini udah mendidih. Nah, lalu ini kita masukin tepung terigunya. Oke, dimasukkan tepung terigunya pelan-pelan ya. Oh iya Sobat Alfati, for your information nih, jadi kalau misalkan agar tidak cepat gosong nih tepungnya, kalian bisa memilih dengan panci yang anti gosong atau menggunakan teflon ya, agar nanti tepungnya ini tidak lengket di pancinya. Ya, ini diaduk-aduk terus ya. Iya, sampai nanti dia merata. Sampai merata. Yang Oke, mudah. begini ya Sobat Alfati cara membuat churros. Ini langkah-langkahnya. Jadi aduk-aduk terus. Mantap. Jadi teman-teman, agar tepungnya merata, kita mengaduknya satu arah ke arah jarum jam. Ya, jadi hanya satu arah saja ya teman-teman mengaduknya. Nah, kalau misalnya masih ada putih-putih ini gimana ya Dik ya? Nah, ini tuh bisa ditekan-tekan dikit aja nih. Dapat dikit. Pelan-pelan aja. Sambil diaduk-aduk terus agar semuanya matang ya dan tercampur rata. Sampai bagaimana nih teksturnya ya Dik ya? Sampai rada lembut gini di sini. Agak lembut dan teksturnya mungkin agak kalis sedikit gitu ya. Iya. Boleh kali Miss Ika coba cara ngaduknya bagaimana sih? Wih, Oke. boleh sekali. Miss Ika Miss. mau coba ya teman-teman ya. Jadi Miss. Ini ya. Duh, sebenarnya Miss Ika juga belum pernah bikin kayak gini nih. This is my first time ya. Ini benar-benar pertama kali Miss Ika membuat churros ya. Awalnya karena untuk membuat churros tuh terlihat sulit dan kayaknya bahan-bahannya tuh susah didapat gitu. Tapi di sini Miss Ika bisa belajar nih dari kalian. Iya, Miss, mudah banget loh, Miss. Bahan-bahan aja mudah didapat. Ini sudah bisa belum ini Kak? Sudah sepertinya, Miss. Bisa. Bahannya seperti ini. Sudah sebelum Oh iya, Iya, sudah, iya. sudah. Oke, bisa dimatikan belum ya? Matikan aja. Sudah. Oke, gimana Bisa matikannya? dimatikan. Kayak Oke, teman-teman. Sambil nunggu adonannya dingin, ini kita aduk-aduk terus selama 15 menit. Oke, kira-kira sampai 15 menit kayak ini. Iya. Nah, setelah dingin nih, nanti diapain lagi sih sebenarnya Kak? Nanti kalau sudah dingin ini nanti kita taruh telur. Dicampurkan telur Nah, yang ya, tadi itu. dicampur. Nah, ya, Oke, kenapa sih nggak dicampurin sekarang aja pas lagi adonan ini anget-angetnya? Kenapa aja? karena nanti jadi telur dadar. Telur dadar, bukan telur ceplok nih. Bukan, Miss. Nah, Sobat Alfati, informasi buat kalian nih, saat membuat adonan churros, pastikan bahan-bahan atau adonan ini sudah dingin ya. Jangan dicampurkan telur saat masih adonan ini masih panas. Karena kalau kalian campurkan telur saat adonan masih panas, nanti telurnya itu akan menjadi menggumpal gitu, tidak tercampur rata ya. Oke, Sobat Alfati, jadi ini adonannya udah dingin. Kita akan pindahkan ke wadah yang lebih besar. Oke, pelan-pelan memindahkannya. Pegang dulu ya. So. Nah, kalau sudah dipindahkan, kita akan masukkan telurnya Dimasukkan ke telurnya. sambil diaduk. Enggak. Oke, telurnya. Setelah dimasukkan telur, habis itu kita mixer sampai telur dan adonannya menyatu. Nah, kalau kayak gini memang harus di mixer ya Zahran ya. Kalau misalkan Sobat Alfati ada yang tidak punya mixer nih, bagaimana tuh ya solusinya? Bisa diaduk menggunakan spatula yang seperti ini. Oke, diaduk-aduk terus pakai spatula sampai rata gitu ya. Iya. Oke, langsung saja kita mixer yuk. Yuk. Setelah ini kita mixer hingga adonan dan telurnya merata. Dengan kecepatan yang Kecepatannya sedang saja. kecepatan yang sedang saja. Nah, Sobat Alfati, ini sudah mulai kita mixer ya dengan kecepatan yang sedang sampai adonan ini dicampur rata dengan telurnya. Oke, ini setelah di mixer adonannya bakal seperti ini. Sudah tidak menempel lagi ya. Iya. Oke. Kemudian setelah di mixer seperti ini, gimana lagi stepnya? Terus kita masukkan ke piping bag. Oke, dimasukkan ke piping bag. Oke. Kalau misalkan nggak punya piping bag, nih gimana Zara solusinya? Pakai plastik biasa juga bisa kok, Miss. Pakai plastik biasa aja ya Sobat Alfati ya. Jadi nggak usah sulit-sulit, nggak usah dijadikan masalah, pakai plastik biasa bisa. Yuk kita langsung masukkan saja nih adonannya ke piping bag.
banyak sekali. Sudah 2 kali. Kalau Misika juga ini literally my first time to make membuat churros ya. Nah, kalian yang di rumah juga nih Sobat Al-Fatih bisa membuat churros di rumah dengan langkah-langkah yang seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Zahran dan Dika. Aromanya ini sudah enak banget nih, udah kecium. Duh, jadi gak sabar nih. Udah. Oke, sudah selesai. Kemudian Sudah ini. diikat ya, diikat. Kalau masak nah, jadi tarik lagi ke bawah. Nah, ini Sobat Al-Fatih, ini adonannya sudah dimasukin ke packing bag. Oh ya Dika, itu di ujungnya namanya apa ya Dika? Oh, ini namanya squid miss. Namanya squid. Jadi gunanya squid itu untuk apa sih? Jadi gunanya itu biar adonannya itu cantik. Oke, jadi biar lebih cantik ya. Iya. Lalu bagaimana nih untuk Sobat Al-Fatih yang tidak mempunyai squid di rumah? Kita bisa menggunakan apa ya? Mungkin pakai ujung botol bisa kali. Menggunakan tutup botol mungkin ya, tutup botol. botolnya nanti kita bentuk menjadi bintang atau boleh lingkaran, terserah kalian, bebas bikin apa saja ya. Ini sudah dinyalakan apinya. Sudah Miss. Kompornya sudah dinyalakan. Nah ini kita tunggu sampai mendidih atau sampai panas kali ya. Sampai panas, minyaknya, baru dimasukkan adonannya. Iya. Iya. Nah, buat kalian nih Sobat Al-Fatih, untuk yang SD mungkin perlu pendampingan ya, bimbingan dari orang tua untuk menyalakan kompor atau dengan memasaknya tadi dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi. Atau kalau untuk SMP mungkin bisa juga sendiri ya. Kalau SMP seperti Bisa Dika dan sih. Zahran sudah bisa sendiri membuatnya. Lalu kemudian ini mungkin dipotong dulu kali ya ujungnya untuk Oke. digoreng. Oke, Sobat Al-Fatih, sepertinya minyaknya sudah panas. Mari kita langsung goreng saja. Goreng gimana tuh pertamanya? Pertamanya kita pegang seperti ini. Jadi ada tekniknya juga ya untuk memencet piping bagnya. Potong. Oke, dipotong. Nah ini tergantung selera ya, mau potongannya panjang atau pendek, atau mau dibentuk-bentuk juga bisa ya Zahran ya? Bisa. Iya. Wah, enak banget nih kayaknya nih. Wah aromanya ini udah enak banget ini. Banyak Jadi sekali. menggoda. Pengen makan buru-buru, pengen buka puasa jadinya. Tapi tunggu azan ya kita ya. Iya dong, Miss Basa. Oh ya, sahabat Al-Fatih, ini tuh apinya jangan terlalu besar ya. Emang kenapa Dik nggak boleh terlalu besar? Nanti kalau misalkan apinya terlalu besar, adonannya tidak matang secara merata. Nah itu informasi nih buat kalian Sobat Al-Fatih ya yang di rumah. Jadi kalau saat goreng-goreng jangan terlalu besar apinya, karena nanti gorengan atau bahan yang kalian goreng nanti tidak matang. Jadi di luarnya sudah gosong tapi di dalamnya masih basah bahannya ya. Seperti itu informasinya. Ini masih kita goreng-goreng terus ya Jika. Oke guys, ini sudah matang. Sudah warnanya ke kuning dan coklatan gitu ya. Iya. Mari kita angkat. Oke. Enak banget nih adonannya. Mungkin sambil menunggu nanti sampai tiris minyaknya, kita bikin topping kali ya, menyiapkan toppingnya. Nah, kita mau toppingnya menggunakan apa nih, Dika? Coklat kayaknya, Miss. Oke, bisa coklat, bisa gula halus ya. Juga bisa, Miss. Kita habis ini mau lelehkan coklatnya ya. Iya. Nah, ini Sobat Al-Fatih, Miss Ika sedang membuat topping dengan cara steam coklat ya. Untuk cara steam coklat ini tidak boleh langsung dengan api karena nanti coklatnya bisa hangus ya. Jadi harus ada airnya nih di bawahnya. Oke Sobat Al-Fatih, sudah jadi semua nih adonannya. Sekarang waktunya untuk apa? Ready. Oke, pertama gimana nih? Ini kita masukin coklatnya ke dalam mangkuk sini. Oke, masukkan. Jadi nanti kita cocol gitu ya suratnya ya? Iya. Aromanya nih, ada enak banget nih. Iya, Udah dong. menggoda pengen buka puasa nih. Sabar dulu tapi ya. Oke guys, ini churros yang udah ditiriskan. Mari kita plating. Kita corok satu persatu. Bisa. Jadi taruhnya yang cantik dong. Yang cantik dan yang Misika ya cantik. Waduh. Narsis boleh kali sekali-sekali ya.
Nah, kalau udah ditaring seperti ini, kita juga bisa dotol dengan coklat seperti ini. Jika tidak ingin menggunakan coklat, bisa juga menggunakan gula halus. Ini ya kawan-kawan. Asik. Oh ya Zaran, tapi kalau misalkan suka dua-duanya nih, coklat suka dan gula halus juga suka, gimana, boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya, karena Misika suka banget yang manis-manis nih. Karena Sama Misika yang saya. manis. Nah Sobat Al-Fatih, nah ini dia churros yang sudah kita masak tadi nih. Wah, tampilannya cantik sekali ya. Oke, Zaran dan Dika nih, kan selanjutnya kita mau bikin es kuwut. Ada bahan-bahan apa saja nih dan bagaimana nih langkah-langkah membuatnya? Nah, jadi bahan yang pertama itu ada melon yang udah diserut, Lemon yang sudah diiris, sirup mariga, selasih, es batu, dan air putih. Oke, kemudian langkahnya bagaimana yang pertama nih? Apa yang harus dimasukin? Pertama, masukin es batu. Hmm. Nah, secukupnya aja guys. Nah ini chef kita hari ini ada chef Zahran dan chef Dika. Setelah itu, masukkan sirup marijan. Sirup marijan. Ya, sirup mariga, mantap. Oh, Menjadi nggak tahu. Ini harus rasa melon ya? Boleh nggak kalau rasa lain? Boleh dong. Boleh, tapi mungkin rasanya lebih enak menggunakan yang rasa melon ya. Iya, Terus kita masukkan selasih. diselasi. Setelah itu Terus kasih masukkan melon melon serut. yang sudah diserut. Rasanya nih pasti enak banget ini endol Dika. Hah? Masukkan air putih. Mungkin ini sebentar. Nah, gitu biar rapi. Mantap. Kita tambahkan air. Oke, mantap. Campur dong. Bisa. Nah, itu aja Iya. dah. Enggak. Terus Ada yang kurang nih, apa ya? Ini kita perasi pakai perasan air lemon. air lemon. Perasan air lemon itu biar rasanya itu lebih segar ya, Sobat Al-Fatih. Jadi kita butuh perasan air Dan lemon. Taruh lebih cantik. Nah, sekarang kita bikin toppingnya biar terlihat lebih apa? Cantik. Ya. Nah, Sobat Al-Fatih, ini dia masakan kita hari ini. Dengan bahan-bahan yang sangat simpel dan mudah didapat, bisa menghasilkan makanan yang sangat lezatos ya. Nah, Sobat Al-Fatih, bisa kalian coba nih di rumah dengan ayah atau bunda kalian untuk membuat masakan yang sudah kita coba tadi ya. Iya. Nah, sebelumnya Misi mengucapkan terima kasih kepada Bunda Zahran dan kepada Dika Zahran yang Sama-sama, sudah Mas. mengundang Al-Fatih untuk masak bersama. Dan juga always stay at home, selalu di rumah, jaga kesehatan. Kalaupun kalian harus keluar rumah, tetap ikuti protokol kesehatan. Oh ya, Dika dan Zahran udah gak sabar ya pasti Iya, untuk mencoba Miss. Ayo, ini. Miss. Wah, belum aja nih tapinya, kalian harus sabar ya. Oke. Oke, oh ya Sobat Al-Fatih, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalian tetap ikuti program-program bulan Ramadan di channel Al-Fatih ya. Ya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.